Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ke-13 ini Bapak akan mengulang pembelajaran tema 3 tentang teks eksplanasi. Seperti yang kita bahas kemarin bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu hal, baik itu tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial maupun budaya. Teks eksplanasi termasuk teks non-fiksi karena penyusunannya berdasarkan fakta atau data, bukan berdasarkan hayalan atau imajinasi. Ciri-ciri teks eksplanasi meliputi: 1. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Faktual tersebut yang bersifat ilmiah, contohnya tentang alam, sosial, dan budaya. Sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk tidak percaya terhadap hal yang dibahas. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum pada teks eksplanasi berisi hal-hal yang bersifat umum. Pada pernyataan umum disampaikan informasi yang telah banyak diketahui dan disampaikan secara lugas. Yang kedua, deretan penjelas. Deretan penjelas dalam teks eksplanasi berisi informasi tambahan atau pendukung pernyataan umum. Deretan penjelas biasanya bersifat lebih khusus. Yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan ini berisi hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Namun, kesimpulan dalam teks eksplanasi bersifat pilihan atau bukan keharusan. Pendapat yang diberikan dapat berupa tanggapan atas pernyataan yang ada di dalam teks. Kemudian cara menemukan teks eksplanasi antara lain bacalah dengan seksama. Yang kedua, pahami informasi atau pernyataan umum terlebih dahulu. Yang ketiga, pahami informasi penjelas atau pendukung. Yang keempat, pahami kesimpulan yang ada di bagian akhir. Dan yang kelima, agar lebih mudah mengingatnya, kalian tulis ulang informasi yang sudah ditemukan. Selanjutnya adalah langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, tentukan hal pokok yang akan dibahas. Yang kedua, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang hal yang akan dibahas. Yang ketiga, buat pernyataan umum tentang hal yang akan kalian bahas, lalu kembangkan menjadi paragraf. Kemudian selanjutnya berikan informasi tambahan atau deret penjelas tentang pernyataan umum yang sudah disampaikan di paragraf sebelumnya. Kembangkan deretan penjelas menjadi beberapa paragraf. Dan yang terakhir adalah berikan kesimpulan tentang hal yang sudah dibahas berdasarkan pernyataan umum dan deretan penjelas. Itulah ulasan materi tentang bab 3 ini. Sekarang tugas kalian adalah kalian buka buku paket halaman 40 sampai 42. Kalian kerjakan latihan tugas tema 3 bagian A dan B. Tulis jawabannya di buku, kalian foto, lalu kirim ke Bapak. Bapak kira itu untuk pertemuan kita kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.